Latar belakang sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa 671 sampai dengan 702 dari Prasasti Kedukan Bukit. Diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Manangatamwan. Lokasi yang tepat dari Manangatamwan masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Manangatamwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Sriwijaya sendiri terletak di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kerajaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya yang meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, ekonomi, dan agama. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga kestabilitasan kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat agar dapat mengatasi gangguan jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa lainnya. Selain itu, Sriwijaya juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan bahwa Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan untuk generasi mudanya. Kerajaan Sriwijaya menganut sistem pemerintahan monarki di mana raja akan digantikan oleh garis keturunannya. Akan tetapi, masih banyak informasi yang tidak diketahui tentang raja-raja yang memerintah. Pasalnya, prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan umumnya berasal dari abad ke-7 dan abad ke-8. Pada masa itu, Sriwijaya sedang tumbuh menjadi suatu kekuatan sehingga isi prasasti umumnya memuat informasi mengenai penaklukan. Berikut ini daftar-daftar raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayansa 671 sampai 702 Masehi. Indra Marwan 702 Masehi. Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi. Sang Ramadan Jaya 775 Masehi. Daranidra atau Pakai Panangkaran 778 Masehi. Samaragrawira atau Pakai Wara 782 Masehi. Dharma Setu 790. Namun dari beberapa raja di atas yang paling berhasil adalah Raja Balaputra Dewa 856 Masehi. Ia berhasil mensejahterakan rakyatnya atas kebijakannya. Kerajaan Sriwijaya, setelah beberapa abad berkuasa, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan akhirnya runtuh pada abad ke-12. Mengapa? Yang pertama, raja yang tidak dapat memimpin dengan baik. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah karena setelah Raja Balaputra Dewa tidak ada raja lain yang mampu dengan baik. Setelah wafatnya Raja Balaputra Dewa pada 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan juga bijaksana. Kedua, serangan Kola Mandala. Adanya serangan dari dinasti Kola dari India yang saat itu dipimpin oleh Rajendra Kola I. Penyebab serangan ini adalah tingginya harga pajak yang diterapkan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Hal itu membuat kapal merasa dirugikan oleh pajak Sriwijaya. Oleh karena itu, dinasti Kola menyerbu kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali, 1207 dan 1025. Akibat dari itu, Sriwijaya mengalami kemunduran yang besar, bahkan beberapa kali kekuasaannya berhasil ditaklukkan dan diambil alih 3 wilayah bawahan yang melepaskan diri. Serangan dari dinasti Kola itu membawa pengaruh buruk terhadap kondisi internal dan
dari Kerajaan Sriwijaya. Alhasil banyak wilayah memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri. Dampak dari itu Sriwijaya semakin mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena banyak bandar-bandar penting yang juga ikut mengundurkan diri. Yang keempat, sektor militer yang melemah. Yang kelima, masuknya Islam. Setelah Islam mulai masuk ke dalam kekuasaan Sriwijaya, secara perlahan pengaruh Islam mulai menguat dan mempengaruhi perdagangan kerajaan. Salah satu daerah yang terpengaruh kuat oleh Islam adalah Aceh. Hal itu membuat banyaknya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Sumatera. Contohnya adalah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur pada abad ke-13. Karena sebab-sebab tersebut, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada masa pemerintahan Raja Srimat, Sri Udayadityawarma, Pratapa Paparakrama, Rajendra Maulimali Warmadewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, ia juga meninggalkan beberapa peninggalannya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Tulang Tuwo, Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal II, dan lain-lain.